Hai guys, nama saya Putri Puspitasari yang sekarang kita lagi berkunjung di Bank Indonesia atau The Javas Bank Indonesia yang ada di Surabaya. Yuk ikutin aku. Jadi kali ini kita ada di Bank Indonesia atau Museum Bank Indonesia yang ada di Surabaya. Ini kita lagi masuk di tempat yang ada di sebelah kirinya ini. Kita bisa lihat ada beberapa banyak penghargaan yang didapatkan oleh Bank Indonesia. Dan di sebelah kanan saya ada alat namanya alat trading. Itu adalah alat yang menyalurkan uang dari Bank Indonesia, yaitu bank pusat, ke bank kecil-kecil yang ada di Indonesia. Terus yang di sebelah kiri ini ada beberapa foto, yaitu ada foto pekerja zaman dahulu yang ada di Bank Indonesia. Terus ada sesuatu peresmian pembukaan Bank Indonesia. Terus itu ada juga peresmian rapat alat cleaning ini pada tahun 1992 yang diadakan di Surabaya. Sekarang kita naik ke lantai 2 dan kita bisa lihat abis ini ada apa aja sih di lantai 2 yang ada di Museum Bank Indonesia yang ada di Surabaya. Jadi ini kita bisa lihat sejarah uang dari zaman pertama uang muncul sampai zaman uang sekarang. Dan masa pembayarannya dulu itu belum ada uang, itu ada barter dan uang barang. Terus gitu terjadinya ada barter bank yang bisa dijadikan uang sekarang itu. Tuh masa penjajahan uang VOC itu kayak uang lokal dari uangnya yang ada tulisan VOC-nya gitu. Terus habis itu uang kertasnya juga seperti ini, tetap ada namanya The Java Bank. Dan lanjut kita ke masa pra penjajahan. Penjajahan ini pada masa kerajaan Mataram kuno, yaitu uangnya seperti logam-logam emas yang masih menjadi bongkahan-bongkahan seperti itu. Jadi bisa dilihat dari Kerajaan Mataram, Kerajaan Jenggala, Kerajaan Majapahit, dan ada Kerajaan Samurakarsa. Dan lanjut ada masa penjajahan yang itu namanya uang Papua yang dianut oleh Kerajaan Buton pada abad ke-14. Terus habis itu lanjut ke uang Kasa Banten, Kesultanan Banten abad ke-15. Terus habis itu uang Jinggara, Kesultanan Goa abad ke-16, uang Picis, Kesultanan Cirebon abad 1710 Masehi, dan uang Belo Batu, Kesultanan Sumenep 1730 Masehi. Lanjut ke masa kemerdekaan. Masa kemerdekaan Republik Indonesia periode 1950 sampai sekarang. Uang kertas NKRI sekarang menjadi bervariasi dan berwarna-warni dari uang logam dan uang kertasnya. Dan uang rupiah khusus ada beberapa yang udah setiap 25 tahun sekali yang dicantumkan oleh Bank Indonesia. Habis itu kita lanjut ke uang The Javas Bank, yaitu uang yang masa zaman dulu. Zaman dahulu pas masa VOC, uang-uang kertas sangatlah bervariatif dari tahun ke tahunnya. Bisa dilihat dari warna, motif, dan lain-lainnya. Dan lanjut ke masa kemerdekaan lagi, yaitu namanya Oleng Republik Indonesia, yaitu uang Republik Indonesia yang tidak ada motif VOC-nya, yaitu pure motifnya sangat Indonesia sekali dari gambar Insinyur Soekarno dan semua pulau yang ada di Indonesia. Habis itu lanjut lagi masa kemerdekaan pada tahun 1949 sampai 1950. Ini uangnya sangatlah bervariatif. Jadi ini uang dari zaman 1950 sampai sekarang. Dan lanjut ke masa yang sekarang, yaitu masa kemerdekaan Republik Indonesia yang semakin uangnya semakin berwarna-warni. Sampai sekarang uang NKRI sangatlah berwarna-warni dari biru, merah, hijau, ungu, coklat, abu-abu, dan lainnya. Jadi next kita ke sana yuk. Setelah kita melihat uang, kita sekarang berikan infografis tentang perbankan Indonesia. Di sini banyak sekali info-info dari zaman ke zamannya lagi, ke tahun ke tahunnya, bagaimana perkembangan perbankan yang ada di Indonesia ini, dari seringan Australia di Indonesia, dari perbankan di Jepang, pidato duta besar Australia di depan presiden sana. Dan masih ada banyak lagi info-info yang ada di Museum Data Bank ini. Juga ada beberapa info duta besar Australia pertama yang ada di sini. Juga ada sekilas sejarah Bank Indonesia dari tahun 1942 sampai 1999 dan 2004. Habis gitu lanjut, ini juga ada keterangan tentang sejarah gedung Heritage Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah 4 Jawa Timur. Ini kayak isinya berita-berita kayak info-infonya gitu. Lanjut, ini foto-foto terbaru dari The Java Bank yang ada di Surabaya.
Di sini juga ada sejarah gedung The Java Banks Agen Sky Surabaya yang didirikan di tahun 1828. Habis gitu di sini juga ada sejarah berdirinya Java Banks Agency Surabaya yang dulunya namanya History of the Establishment of the Java Bank Agency Surabaya. Di sini ada kayak perkembangannya gitu guys setiap tahunnya. Terus lanjut juga ada lahirnya Bank Indonesia yang terlahir pada tanggal 19 Juni 1951 yang didirikan oleh Panitia Nasionalisasi di Java Banks untuk mengatur pembelian saham di Java Banks yang diperdagangkan di Bursa Efek Amsterdam. Jadi lanjut setelah kita dapat info tentang perkembangan uang dan perkembangan perbankan Indonesia, di sini juga ada metamorfosis logo Bank Indonesia dari zaman ke zaman, dari yang masih dari 1870 sampai sekarang yaitu 2024. Dan lanjut kita juga di sini ada kayak Gubernur Bank Indonesia yang dari awal pembukaan Bank Indonesia sampai sekarang, yaitu dari Bapak Syafruddin Prawinegara di tahun 1953 sampai 1958, dan yang terbaru adalah Bapak Periwarjio 2018 sampai 2024 ini. Terus lanjut ada Presiden The Java Bank yang dulu dari awal yaitu ada Mr. Chi De Han di 1828 sampai 1838, dan yang sekarang yaitu yang terakhir yaitu ada Mr. Syafruddin Prawinegara di 1951. Terus itu lanjut di sini juga ada gedung-gedung The Javanese Bank dari kantor pusat sampai kantor-kantor cabangnya. Di sini ada kantor cabang di Semarang yang didirikan di 1829, ada cabang Surabaya yang didirikan di 1829 juga, terus ada cabang Padang itu didirikan di 1864. Terus habis itu ada cabang Medan, Banjarmasin, Tanjung Balai, Tanjung Pura, itu Bandung, terus Palembang, terus itu ada Makassar, Cirebon, cabang Surakarta, Yogyakarta, Pontianak, Bengkalis, Manado, Malang, Kutarja, dan Kediri dan Pemantang Siantar. Nah, di lantai 2 itu cuma ada info tentang uang, habis gitu tentang infografis dan tentang gedung-gedung serta tentang pemimpin di Java Bank. Nah, setelah sekian dari vlog aku, jadi kita lanjut mencari narasumber untuk kita wawancarai tentang apa sih yang ada di Bank Indonesia ini, dan kalau boleh tahu dengan siapa bapaknya. Oke, perkenalkan nama saya Rizky. Saya di sini selaku pengelola gedung The Java Bank Surabaya. Kalau boleh tahu bapaknya udah bekerja berapa lama di sini? Saya di sini sudah mulai 2013. Oh, sudah lama ya. Terus habis itu bapaknya ada bergerak di, maksudnya pas dulu mau bekerja di sini tuh tergeraknya dari gimana? Maksudnya berminatnya gimana? Gitu? Ya karena kalau saya pribadi itu karena suka sejarah, jadi ya ya pas ya di fashion saya sendiri untuk bekerja di sini sebagai pengelola. Terus kalau boleh tahu Pak, kan sekarang itu kita bisa lihat anak-anak muda sekarang tuh kayak kurang tertarik oleh museum-museum seperti ini. Nah, saya mau tahu semakin kesini tuh pengunjung yang datang di museum ini tuh dari kalangan apa aja gitu. Oke, saya rasa sih udah banyak ya yang berkunjung gitu ya. Bahkan sekarang ya itu mulai dari sekolah, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, bahkan juga dari perguruan tinggi sampai perguruan tinggi itu sudah istilahnya ada kayak kunjungan khusus ya untuk ke museum-museum, salah satunya ke tempat The Java Bank ini, dimana itu namanya ada study tour gitu ya dari sekolah. Jadi dan plus dikasih tugas dari sekolah. Jadi saya rasa sih sudah banyak generasi-generasi muda yang sudah berkunjung ke tempat ini. Terkait untuk para visitor itu rata-rata dari pelajar dan mahasiswa, bahkan umum juga banyak, karena kayak kami sebelum adanya revitalisasi kota lama kita rata-rata 2000 pengunjung, tetapi dengan adanya revitalisasi kota lama Surabaya ini
mulai di bulan Mei itu sudah meningkat ya secara signifikan, bahkan 2 kali lipat ya, dari 2.000 menjadi 6.000 pengunjung. Berarti dengan adanya revitalisasi kota lama ini semakin banyaknya pengunjung yang datang gitu ya Pak? Betul. Nah, kemudian dari kami sendiri sebagai pengelola, kami tidak hanya dengan adanya revitalisasi kota lama, tetapi kita juga sering berkolaborasi dengan beberapa instansi. Kita, karena gedung The Javas Bank ini merupakan asetnya Bank Indonesia dan dikelola oleh Bank Indonesia, tetapi kita juga berkolaborasi dengan pemerintah Kota Surabaya. Jadi salah satunya kunjungan rutin dari melalui bus SSCT ya, Surabaya Shopping and Culiner Track, yang punyanya Pemkot. Kemudian kita juga berkolaborasi dengan beberapa mancanegara. Salah satunya kemarin sudah terlaksana pameran di sini. Dengan adanya pameran, salah satunya ada ICAST ya, yang diselenggarakan oleh dari Belanda yang bekerja sama dengan UNER, dan juga penyelenggaraan pamerannya di sini. Kemudian dilanjut pameran dari Jerman yang diselenggarakan oleh Goethe Institut Indonesia. Itu juga pelaksanaan pameran di sini baru kemarin juga. Kemudian baru minggu kemarin kita juga berkolaborasi dengan UK dari Inggris juga berkolaborasi terkait pameran. Nah, ini baru diresmikan kemarin oleh kedutaan konjen Australia di Surabaya bekerjasama dengan konjen Australia di Jakarta. Ini resmi dibuka pameran dari konjen Australia, baru kemarin dibuka gitu. Dan dengan adanya kolaborasi, dengan adanya banyaknya event, salah satunya pameran ini, sehingga para visitor menambah sangat signifikan. Terus untuk kesan pesannya buat masyarakat agar tetap berkunjung dan melestarikan apapun yang bersejarah di Indonesia ini gimana? Oke, kalau pesan saya pribadi ya, mungkin kita ajakan, ayo kita tetap menjaga atau melestarikan cagar budaya ya, yang salah satunya gedung The Javas Bank Surabaya ini. Dan juga harus ya kita belajar terus terkait sejarah-sejarah yang ada di Indonesia. Tidak hanya gedung The Javas Bank, tapi banyak lainnya yang menceritakan terkait sejarah. Tanpa sejarah intinya kita tidak bisa apa-apa sampai sekarang ini. Nah, sekian dari pertanyaan saya. Makasih ya Pak. Bye.